Hadir, Bu. Hadir. Nur Ainun. Alfa. Alfa, Bu. Zaskia. Hadir, Bu. Zahratul. Hadir, Bu. Alfa. Ada. Srili. Hadir, Bu. Sapitri. Hadir. Radit. Alfa. Tania. Hadir, Bu. Fairuz. Alfa. Anggun. Alfa. Hadir, Bu. Isi. Hadir, Bu. Pertemuan yang kedua. Kemarin hari Kamis 12, pertemuan yang ke-1, sekarang pertemuan yang kedua. Nah, di sini kamu dapat melihat materi kita adalah potensi sumber daya alam. Ya. Nah, potensi sumber daya alam. Nah, di sini kamu dapat membaca apa itu sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat di permukaan bumi, ya, dapat di permukaan bumi, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Itu sumber daya alam. Segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Apa kebutuhan kita sehari-hari? Makan, minum, tidur. Kebutuhannya yang pertama adalah kebutuhan pokok. Makan. Minum. Hujan. Sandang, pakaian, ya, perumahan, tempat tinggal, ya. Kemudian, ya, kebutuhan pokok itu tidak dapat kita tinggalkan. Memang merupakan suatu kewajiban yang harus kita penuhi setiap hari, ya. Itu kebutuhan pokok. Misalnya minum penting. Telah tak kamu tak minum satu hari? Dah. Makan. Bisa tak kamu makan tanpa minum? Bahu. Tidak, ya. Manfaat manusia untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Misalnya tanam sayur. Apa manfaatnya sayur? Sayur, ya, sudah ditanam dapat dipetik, ya. Dapat dipetik, diolah menjadi makan, ya. Kemudian bisa diproduksi juga, ya. Bisa dipasarkan. Misalnya dari hasil pertanian itu tadi, misalnya kita jual, ya, kita jual tanam sayur, cabai dapat kita jual, ya, lebih dari untuk kita. Kemudian hasilnya yang kita dapat berupa apa? Berupa uang atau materi. Uang tersebut kita gunakan untuk apa? Untuk membeli kebutuhan pokok, ya, kebutuhan kita sehari-hari di dalam rumah tangga, ya. Nah, kemudian cara melindungi sumber daya alam, ya. Gimana caranya? Cara melindungi sumber daya alam: 1. Penggunaan bahan ramah lingkungan, memilih produksi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, ya, sesekali pakai dan mendukung daur ulang. Yang kedua, konservasi lahan dan hutan, mempertahankan kawasan konservasi alam dan hutan yang berperan, ya, peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan karbon, ya. Nah, yang ketiga, pengolahan limbah, ya, pengelolaan limbah yang baik, ya, diminimalkan limbah mendaur ulang dan membuang limbah dengan benar untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan, ya. Nah, di sini yang disebut penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti contohnya plastik, ya. Plastik yang daur ulang itu plastik
yang cukup kita pakai satu kali, setelah itu kita buang. Ya, kita buang. Tidak boleh kita simpan lama-lama. Tadi contohnya seperti kantong plastik yang warna hitam. Sebenarnya tidak layak untuk dipakai. Ya, kantong plastik yang hitam itu kadang-kadang kan ada konservasi lahan dan hutan, mempertahankan kawasan konservasi dalam hutan yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menyimpan karbon hidrat. Ya, keragaman hayati misalnya di pantai itu merupakan tempat wisata. Di sana banyak terdapat beragam kegiatan, misalnya berjemur, ya, fotografer, menyelam, ya, banyak. Kemudian yang ketiga, limbah. Nah, limbah kamu pernah dengar atau melihat atau membaca koran limbah pabrik. Nah, limbah pabrik atau suatu perusahaan yang membuatkan zat kimia. Nah, limbah itu tidak boleh sembarang dibuang, ya, tidak boleh sembarang kita buang, karena limbah itu berupa racun, ya. Nah, apalagi yang zat kimia, nanti apabila limbah tersebut masuk ke perairan, ya, misalnya air untuk yang dihasilkan untuk minum, maka setelah limbah itu masuk, air tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, ya. Karena apa? Karena sudah kena limbah, ya, limbah. Karena limbah itu merupakan racun, ya, tidak bisa dikonsumsi lagi. Paham kalian? Nah, kemudian selanjutnya, nah, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya, ya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ya, yang bisa diperbarui merupakan jenis sumber daya alam yang tersedia di alam atau bisa diolah manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin, ya. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Contohnya tanah, air, hutan. Nah, tanah ini, ya, harus kita jaga, ya. Manfaatnya apa? Manfaat dari tanah, ya. Kegunaan tanah apa? Manfaatnya apa? Guna atau manfaat dari tanah tersebut kita bisa menanamkan pohon-pohon, ya. Kemudian air itu tidak bisa habis, ya. Air tidak bisa habis. Contoh air laut, ya, bisa habis air laut. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang diperbaharui, ya. Kemudian hutan selalu kita jaga. Hutan, kemudian kita tebang hutan tersebut, kan merupakan perbaharuan. Hutan, suatu lahan kita tebang kayunya, kemudian kita tanam ulang. Itu merupakan pembaharuan, ya, pembaharuan. Nah, kemudian yang kedua, ya, simak ya anak-anak, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis, ya, pasti habis. Kemaritiman, pendidikan, ya, dan kebudayaan menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya sangat lambat. Contohnya minyak apa? Minyak bumi, ya, minyak bumi. Kemudian batu bara itu lama, ya, lama pengendapannya. Batu bara itu berasal dari sisa tumbuhan, ya, atau sisa makanan yang mengendap di dalam bumi, ya, selama jutaan tahun. Ya, proses
ribuan tahun. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya. Sumber daya alam hutan. Nah, di sini sumber daya alam hutan itu adalah bahan dan nilai yang berasal dari hutan, termasuk kayu, tumbuhan, hewan, ya, dan berbagai jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem hutan. Nah, hutan dapat menghasilkan kayu, ya, bukan kayu saja, kayu, rotan. Nah, kayu tersebut dapat diolah menjadi perlengkapan Rumah atau tangga. perabot rumah tangga seperti Lemari. meja, kursi, dan lain-lain, ya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian, ya, rutan adalah yang dapat kita perbarui dari rotan tersebut. Ya, rotan itu bisa juga kita olah menjadi misalnya alat, ya, alat seperti kalau bahasa kita orang Jambi ini miru. Nah, kan dari rotan itu, ya, buai, ya, kursi, nah bisa terbuat dari rotan, ya. Nah, kalian mungkin di antara kalian ini ada yang paham, pernah lihat kayak mana bentuknya niru yang terbuat dari rotan, gimana bentuknya kursi yang terbuat dari rotan. Mungkin di rumah kalian mungkin ada salah satu yang masih menyimpan alat-alat yang terbuat dari rotan. Ya, Ada, Bu. Yang meja makan juga bisa terbuat dari Kelompok rotan. kasu, Bu. Kursi juga bisa terbuat dari rotan, ya, bukan sekedar kayu aja, ya. Nah, kemudian hutan konversi, ya, hutan konversi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suka alam dan kawasan pelestarian, ya. Nah, gimana cara melestarikan hutan? Kita jago, ya, kita jago. Jangan sampai kita tebang hutan tersebut. Akibatnya jika kita tebang hutan tersebut, ya, akan mengakibatkan erosi, banjir, karena penahan dari tanah itu merupakan akar, ya. Apalagi kalau di bebukitan, apabila bukit tersebut gundul, tidak ada hutannya, akan menyebabkan mudahnya longsor dan mengakibatkan banjir, ya. Nah, kemudian hutan produksi. Hutan produksi, ya, fungsi ekonomi hutan produksi memanfaatkan semua potensi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terdapat dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Itu tadi kan sudah jelas. Kemudian hutan lindung. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, ya. Terus intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Ya, itu dikatakan hutan lindung atau manfaat dari hutan lindung tersebut. Kemudian, ya, cara melindungi sumber daya alam hutan. Ya, cara melindunginya. Satu, ya, pencegahan kebakaran. Kalau kita lihat sekarang ini mudah sekali terbakar, ya. Sekarang adalah musim kemarau, ya. Kita harus selalu waspada, ya, selalu waspada. Bukan aja di hutan yang mudah terbakar, di rumah pun bisa terbakar. Kadang-kadang api dari konsleting listrik, dari kompor, ya. Nah, itu kita harus menjaga, jangan sampai terjadi, ya, kebakaran. Yang kedua, pengendalian ilegal, ya, melawan penebangan liar atau ilegal yang merusak hutan dan melanggar hukum. Nah, contoh, ada perkebunan hutan, misalnya perkebunan kayu maranti, ya. Nah, di hutan tersebut, ya, tidak boleh sembarang ambil kayunya.
Kemudian jendela, tempat tidur, ya itu kayu meranti sangat besar manfaatnya, ya. Nah, cara melindungi sumber daya alam tambang, ya. Cara melindunginya, bagaimana cara melindungi sumber daya tambang? Beracun, ya, bisa juga membahayakan bagi kesuburan tanaman, ya. Apabila limbah beracun tersebut, ya, limbah beracun tersebut menyebar di tanah, ya, itu akan mengakibatkan tumbuhan yang ada di sekitarnya akan mati. Cara melindungi sumber daya alam kemaritiman, ya, satu, kawasan pelindung laut. Mendirikan kawasan pelindung laut yang melarang aktivitas seperti menangkap ikan komersial dan penambangan laut di area tertentu untuk melindungi ekosistem yang sensitif. Selanjutnya, penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Apa penyebabnya? Ya, yang pertama adalah populasi manusia, ya, populasi manusia. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sumber daya alam, ya, eksploitasi, yaitu sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan kelestarian lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan, ya, gangguan yang terjadi pada ekosistem alami akibat aktivitas manusia ini atau faktor alam lainnya, ya. Nah, itu penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam. Paham kalian? Nah, gimana solusi pengelolaan sumber daya alam yang tepat? Bagaimana solusinya? Yang pertama, ya, solusi pengelolaan sumber daya alam yang tepat, ya, pengelolaan keberlanjutan, menerapkan praktik pengelolaan keberlanjutan yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, ya, termasuk pengelolaan hutan, perikanan, dan pertanian yang bijak, ya. Kita tidak boleh sembarang membuang limbah, kemudian apalagi yang dibuang ke laut, itu akan merusakkan ekosistem, ya, ekosistem laut. Yang kedua, diversifikasikan energi. Nah, beralih ke sumber energi, ya, terbaru seperti energi matahari, ya, angin, air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, ya. Nah, yang ketiga, pengurangan limbah. Pengurangan limbah ini mendorong daur ulang, ya, pengurangan limbah untuk mengurangi dampak pencemaran dan penggunaan sumber daya. Nah, daur limbah tadi, ya, daur ulang limbah tadi sudah disebutkan. Daur limbah berupa plastik, ya, yang dapat merusak, ya, lingkungan, ya, yang dapat merusak lingkungan, yang mempengaruhi dampak pencemaran, ya, dan penggunaan sumber dari sumber daya alam tersebut, ya. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang Ibu kasih kelihatan, ya, berupa lembaran LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, anak-anak siap? Ya, Bu. Ya, ya. Bagikan dalam kelompok. Bu. Yang keuangan Bu, aku ada. Oh, Bu. Sudah. Nah,
Dari hasil tersebut, dari hasil video itu, kamu baca nanti. Kamu kerjakan kerja kelompok. Aku hasilnya. Ya, Ibu kasih waktu untuk kamu diskusi selama 10 menit. Nah, setelah itu kamu bacakan hasil diskusi kamu. Dari kelompok 1. Kelompok 1 baca hasil diskusinya mengenai video yang kamu tonton tadi. Hasil dari nonton video dapat kami simpulkan berdasarkan penggunaannya. 1. Barang tambang, bukan mineral yaitu batu bara dan minyak bumi. 2. Barang tambang mineral bukan logam yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam namun wujudnya sama. 3. Barang tambang mineral logam yaitu mineral yang memiliki wujud padat dan keras, contohnya emas, perak. 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil video yang kami tonton dapat kami simpulkan yaitu manfaat atau fungsi hutan. 1. Menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi dan lukisan. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sudah? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi kelompok ya dari hasil pengamatan video tadi. Sekarang Ibu kasih soal lagi yuk. Soal ini individu ya, per individu, per orang. Nanti kita kumpulkan ya. Kumpulkan ke depan nanti. Ini soal untuk per individu. Ini individu. Jawab ya. Tulisan soalnya jawab dengan jelas, tulis nama kalian. Jawab dengan jelas. Ya, ini soal terakhir itu soal tes tertulis ya. Yang kamu kerjakan per individu. Nah, sekarang ya kita ambil kesimpulan bahwa materi yang kita pelajari hari ini mengenai sumber daya hutan dan sumber daya alam, sumber daya kemaritiman ya. Sumber daya yang alam itu ya, sumber daya alam adalah sumber daya alam segala sesuatu yang terdapat di bumi serta dapat mendapat manfaatnya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kebutuhan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang pertama adalah apa? Ya, yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu kan ada dua. Yang pertama perbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti apa? Kayu, ya, rotan, ya. Kemudian hutan, ya. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah batu bara, gas, ya, minyak bumi. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Selanjutnya sumber daya hutan, ya, dan kemaritiman itu yang dapat kita ambil kesimpulannya mengenai kemaritiman di laut, ya, nelayan menangkap ikan, ya, nelayan menangkap ikan dengan cara apa? Dengan cara tradisional, ya,
yang tradisional menggunakan alat jaring ya yang dapat dipakai untuk mendapat ikan. Kemudian hasil dari ikan yang ditangkap tadi dapat dijual dan dapat dijadikan misalnya ikan asin ya, ikan teri, Ikan ya. mas. Kemudian yang lainnya bisa kita jual ya, kita jual kan kita produksi misalnya ke ini ke kelompok B, kelompok A, kelompok C gitu ya, kita produksikan ikan dari hasil tangkapan di laut tadi ya. Nah, Ibu rasa